Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rohman Anwar dengan NIM 260 dari kelompok 6 Praktikum Rancangan Penelitian kelas B. Di sini saya akan menjelaskan usulan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Ransum Berbasis Limbah Perkebunan Kelapa Sawit terhadap pertambahan bobot badan sapi Kuantan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sapi Kuantan. Nah, sapi Kuantan merupakan sapi yang berada atau dipelihara di suatu daerah di Provinsi Riau, tepatnya berada di Kabupaten Kuantan Singginggi, sehingga sapi ini disebut sebagai sapi Kuantan. Sapi Kuantan termasuk jenis sapi potong. Nah, kenapa kami mengajukan proposal penelitian ini? Yang pertama, karena di Provinsi Riau, tepatnya di Kota Kuantan Singginggi, sumber pakan utama ternak untuk sapi potong hanya berupa rumput. Nah, kemudian adanya perluasan lahan yang digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit, sehingga lahan untuk tanaman pakan menjadi berkurang. Kemudian limbah kelapa sawit cukup tersedia melimpah, namun pemanfaatannya belum optimal. Kemudian untuk pengenalan teknologi fermentasi limbah perkebunan sawit untuk pakan ternak, dan yang terakhir pakan alternatif berupa limbah dari perkebunan kelapa sawit untuk diberikan kepada ternak. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian ransum berbasis limbah dari perkebunan kelapa sawit terhadap pertambahan bobot badan sapi Kuantan. Nah, manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu dapat menjadi sumber informasi bagi para peternak sapi, khususnya dalam penggunaan limbah perkebunan kelapa sawit sebagai pakan alternatif untuk ternak. Yang kedua, dapat menjadi sumber informasi bagi kalangan akademisi dan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan limbah dari perkebunan kelapa sawit sebagai pakan alternatif untuk ternak. Nah, untuk rancangan percobaan yang kami gunakan yaitu menggunakan rancangan ajak kelompok atau RAK dengan 3 perlakuan cara pemberian pakan pada 3 kelompok ternak yang dikelompokkan berdasarkan bobot badan. Untuk kelompok yang pertama R0 menggunakan 3 ternak dengan rentang bobot badan 120 sampai 130 kg. Untuk kelompok yang kedua atau R1 yaitu sebanyak 3 ternak dengan rentang bobot badan antara 140 sampai 160 kg. Untuk kelompok yang ketiga R2 menggunakan 3 ternak dengan rentang bobot badan antara 170 sampai 190 kg. Sehingga total unit penelitian yang kami gunakan yaitu bakaran sapi Kuantan sebanyak 9 ekor dengan jenis kelamin pejantan. Nah, untuk faktor penelitiannya menggunakan perlakuan kontrol T0 diberikan ransum biasa. Perlakuan pertama T1 menggunakan ransum biasa yang ditambahkan dengan limbah perkebunan kelapa sawit, dan perlakuan kedua T2 menggunakan ransum biasa yang ditambahkan dengan limbah perkebunan kelapa sawit yang telah difermentasi. Nah, untuk parameter penelitiannya yaitu konsumsi ransum dan PBBH ternak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan dari data yang kami peroleh dari jurnal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungannya. Nah, yang pertama ada dana percobaan. Di sini ada kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama sudah diacak dengan T1, T2, dan T3. Kelompok yang kedua diacak lagi dengan T2, T3, dan T1. Dan kelompok yang ketiga T3, T1, dan T2. Selanjutnya, model linear aditif. YIJ sama dengan mu plus tau I plus beta J plus epsilon IJ, dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan J sama dengan 1, 2, 3.
Keterangannya, YIJ sama dengan pertambahan bobot badan sapi kuantan yang memperoleh perlakuan ransum ke I pada kelompok ke J. Selanjutnya, mu sama dengan nilai tengah umum atau rata-rata populasi pertambahan bobot badan sapi kuantan. Selanjutnya, tau I yaitu pengaruh aditif perlakuan ransum ke I, beta J pengaruh aditif kelompok ke J, dan epsilon IJ yaitu pengaruh galat percobaan dari perlakuan ransum ke I pada kelompok ke J. Selanjutnya, hipotesis statistik. Yang pertama, H0 dengan tau I sama dengan 0, yang berarti tidak ada pengaruh perlakuan jenis ransum terhadap pertambahan bobot badan sapi kuantan. Yang kedua, H1 minimal ada 1 tau I tidak sama dengan 0, yang artinya minimal ada satu perlakuan jenis ransum terhadap pertambahan bobot badan sapi kuantan. Selanjutnya, perhitungan ANOVA. Nah, di sini sudah ada tabel yang berisi data yang kami peroleh dari jurnal. Di sini ada perlakuan T0, T1, T2, dan kelompok sapi R0, R1, dan R2. Di sini ada total R. Caranya adalah masing-masing dari data pada kelompok R0 dijumlahkan 0,95 tambah 0,9 tambah 0,6 dapat hasil 2,45. Pada kelompok R1 dan R2 juga sama. Lalu untuk total dari perlakuan, pada masing-masing perlakuan dijumlahkan T0 0,95 tambah minus 0,1 tambah dengan 0,52 didapatkan hasil 1,37. Untuk total dari T1 dan T2 caranya juga sama seperti T0. Lalu ada total G atau galat. Caranya adalah total dari masing-masing perlakuan dijumlahkan didapatkan hasil 4,12. Lalu untuk rataan pada masing-masing perlakuan ini dibagi dengan jumlah dari kelompok, yaitu 1,37 dibagi 3, hasilnya 0,46 pada T0. Lalu pada T1 dan T2 juga sama, masing-masing dibagi 3. Lalu rataan total dijumlahkan dari rataan T0, T1, T2 didapatkan hasil 0,45778. Nah, untuk R-nya atau kelompoknya ada 3, T-nya perlakuannya ada 3, dan N-nya 3 kali 3, 9. Nah, untuk G kuadrat yaitu 4,12 dikuadratkan sama dengan 16,974. Nah, selanjutnya ada penghitungan DP total. Rumusnya R kali T minus 1, 3 kali 3 min 1 sama dengan 8. DP perlakuan, rumusnya T min 1, 3 min 1 sama dengan 2. DP kelompok, rumusnya R min 1, 3 min 1 sama dengan 2. DP galat, rumusnya R min 1 kali T min 1, 3 min 1 kali 3 min 1, 2 kali 2 sama dengan 4. Untuk FK rumusnya G kuadrat per N. G kuadrat tadi didapatkan 16,974, ini sama dengan 16,9744 dibagi 9, didapatkan hasil 1,88604. Untuk jika X, rumusnya sigma XI kuadrat dikurangi FK. Sigma XI kuadrat ini didapatkan dari masing-masing data dikuadratkan, lalu setelah dikuadratkan ditambahkan, kemudian dikurangi dengan FK 0,95 kuadrat. Dari sini dikuadratkan masing-masing, semua dikuadratkan lalu dijumlahkan, didapatkan hasil bahwa jika X sama dengan 1,442. Lalu jika R, rumusnya sigma RJ kuadrat dibagi T kurangi FK. Nah, sigma RJ kuadrat ini adalah total dari masing-masing kelompok dikuadratkan masing-masing, selanjutnya dijumlahkan. Jadi
sigma RC kuadrat, yaitu total dari R0 yaitu 2,45 dikuadratkan, R1 juga dikuadratkan, total R2 juga dikuadratkan, kemudian ditambahkan. Nah, didapatkanlah hasil 8,693 dikurangi 1,88604. Dapatkanlah hasil JKR sama dengan 1,01162. Kemudian JKT, rumusnya sigma TI kuadrat dibagi T dikurangi FK. Sigma TI kuadrat ini didapatkan dari masing-masing total perlakuan dikuadratkan, kemudian baru dijumlahkan. 1,37 dikuadratkan, 1,62 dikuadratkan, 1,13 dikuadratkan, lalu hasilnya dijumlahkan. Selanjutnya dikurangi dengan FK dan dibagi dengan T sama dengan 3 ini. Didapatkanlah hasil bahwa JKT sama dengan 0,04002. Nah, selanjutnya ada JKG. Rumusnya adalah JKX dikurangi JKR dikurangi dengan JKT. Didapatkanlah hasil bahwa JKG sama dengan 0,39051. Nah, selanjutnya ada KTR. Rumusnya JKR dibagi dengan R-1 sama dengan 1,01162 dibagi 2, hasilnya 0,50581. Untuk KTT, rumusnya JKT dibagi dengan T-1 sama dengan 0,4002 dibagi 2, hasilnya adalah 0,2001. Nah, untuk KTG atau KT galat sama dengan JK galat dibagi dengan R-1 dikali T-1. Didapatkanlah hasil 0,39051 dibagi dengan 4 sama dengan 0,976277778. Nah, kemudian ada F hitung, rumusnya KTT dibagi dengan KTG. Diperoleh hasil tadi KTT 0,2001, KTG 0,0976227 dibagi sama dengan hasilnya 0,2049375539. Nah, kemudian dari semua data yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Dari F tabel dengan F1 sama dengan 2 dan F2 sama dengan 4. Ini F1 adalah DPT atau DP perlakuan dan F2 adalah DP galat, akan bernilai 6,94 pada tabel F 5% dan bernilai 18 pada tabel F 1%. Nah, didapatkanlah tadi F hitung sebesar 0,205, yang berarti F hitung ini non signifikasi pada taraf 5% karena kurang dari 6,94. Nah, untuk selanjutnya ada rataan total. Rumusnya G per N, tinggal dimasukkan dan hasilnya ada 0,45778. Selanjutnya ada CV, rumusnya adalah akar KT galat dibagi dengan rataan total kali 100%. Akar 0,0976277778 dibagi 0,45778 kali 100%. Hasil dari CV adalah 68,25%. Sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa H0 diterima, yang berarti tidak ada pengaruh nyata pada pemberian limbah kelapa sawit terhadap pertambahan bobot badan harian sapi Kuantan.
Baik, cukup sekian penjelasan proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.